Kita akan membaca satu ayat bagian firman Tuhan. Ya, ini tema seminar, jadi ada beberapa ayat yang akan dibaca, bukan hanya dari satu ayat saja. Ya, kita buka Roma pasal 14 ayat 12. Roma pasal 14 ayat ke-12. Roma pasal 14 ayat 12. Kita baca bersama-sama setelah kehitungan yang ketiga. 1, 2, 3. Demikianlah setiap orang di antara kita akan memberi pertanggungan jawab tentang dirinya sendiri kepada Allah. Demikianlah setiap orang di antara kita akan memberi pertanggungan jawab tentang dirinya sendiri kepada Allah. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah kita yang membaca, merenungkan, dan melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Yang menjadi tema firman Tuhan pada minggu pagi ini adalah peran Allah dan tanggung jawab manusia di dalam dunia yang jatuh dalam dosa. Ya, kalau kita mau bahasakan agar lebih reform, ya, ketetapan Allah atau kedaulatan Allah dan tanggung jawab manusia di dalam dunia yang jatuh dalam dosa. The sovereignty of God and the responsibility of man in the fallen world. Ya. Jadi pada awalnya dunia ini baik-baik saja. Nah, tetapi kemudian oleh ketidaktaatan manusia, maka manusia jatuh ke dalam dosa. Dan ketika manusia jatuh ke dalam dosa, maka apa yang diperbuatnya semata-mata dosa. Sehingga dunia ini menjadi dunia yang jatuh dalam dosa. Dunia menjadi seteru Allah. Nah, di mana peran Allah di dalam dunia yang jatuh di dalam dosa? Di mana tanggung jawab Allah ataupun kedaulatan Allah di dalam dunia yang jatuh ini? Nah, jadi banyak orang yang berpikir, ya, bahwa berpikir tentang dosa ini sulit sekali, ya, karena manusia juga pada dasarnya di dalam keberdosaannya manusia ingin melemparkan tanggung jawab, ingin cuci tangan, ya. Jadi sebelum kita diminta oleh pemerintah untuk sering-sering cuci tangan, manusia sudah sejak mulanya sudah suka cuci tangan dari kesalahan yang diperbuatnya, ya. Ketika manusia pertama jatuh dalam dosa, dikatakan, apakah kau mau makan buah yang kularang untuk kau makan buahnya itu? Lalu Adam bukan mengatakan, ya Tuhan saya salah. Tidak, dikatakan perempuan ini yang suruh saya makan. Apakah perempuan itu juga mengaku? Tidak, dia juga mencuci tangan. Bukan mencuci tangan karena menjalani prokes, ya. Maksudnya mencuci tangan, tidak mengakui akan kesalahan dosa yang sudah diperbuatnya. Maka perempuan itu juga cuci tangan, dia lempar lagi kesalahan kepada ular. Ular ini yang menggoda saya, maka saya memakannya. Nah, maka di dalam diskusi teologi, kadang orang berpikir, ya, orang teologi ini karena dunia mempelajari Alkitab, maka semua coba ditafsirkan. Maka orang berpikir, mengapa manusia berdosa? Mengapa Adam berdosa? Karena Tuhan bikin aturan. Kalau Tuhan tidak bikin aturan, misalnya, ya, semua boleh kamu makan, terserahmu, ya. Ya, maka ketika makan pohon itu pun bebas-bebas saja, ya. Jadi dosa ada karena ada peraturan. Peraturan ada, siapa yang buat? Tuhan yang buat. Maka apakah Tuhan adalah pencipta dosa? Nah, apakah Tuhan adalah sumber dosa? Nah, itu diskusi yang lain lagi, ya. Itu ada namanya infralapsarianisme, supralapsarianisme, itu diajarkan di STT. Ya, bagi yang mau tahu, bagi yang kepo, silakan. Nanti kalau sudah lulus SMA, mendaftar di STT Makedonia. Akan diajarkan semuanya. Nah, tetapi bukan itu pertanyaannya. Pertanyaannya, apakah dosa, dunia yang jatuh dalam dosa ini sudah ditetapkan Allah atau tidak? Kalau kita belajar dari penciptaan dunia ini, maka ketika Adam atau manusia jatuh di dalam dosa, setidaknya ada 3 kemungkinan yang terjadi dalam kaitannya akan ketetapan Allah. Apakah Tuhan
sebenarnya menetapkan manusia untuk tidak jatuh di dalam dosa. Tetapi apa boleh buat? Manusia memilih jalan lain daripada jalan yang ditentukan Allah, sehingga Adam berdosa. Ya, itu yang pertama. Tuhan menetapkan Adam tidak jatuh dalam dosa. Ya. Tapi Adam pilih jalan lain. Siapa yang setuju dengan pernyataan ini? Ya, semuanya bukan angkat tangan, angkat hati ya. Nggak ada yang angkat tangan. Ya, atau angkat tangannya dalam hati. Saya Pak, tapi saya nggak mau menonjolkan diri. Atau kemungkinan yang kedua, Tuhan tidak menetapkan apa-apa tentang dosa. Tuhan hanya menjadikan dunia ini, menjadikan manusia, memberikan perintah, lalu Tuhan tutup mata. Tugas saya sudah selesai. Ya, biarkan dunia berjalan dengan sendirinya. Mau berdosa, berdosalah. Mau jadi orang baik, jadilah orang baik. Terserah, saya nggak ikut campur. Ya, ini juga ada teologinya ya. The death of God. Tuhan hanya menciptakan dunia, lalu dunia berjalan dengan sendirinya, otomatis dengan segala sistemnya. Ya, Tuhan tidak lagi campur tangan di dalamnya. Atau yang ketiga, siapa yang yakin bahwa Tuhan tidak ikut campur apapun tentang dunia ini? Juga angkat tangan dalam hati. Ya. Lalu yang ketiga, Tuhan menetapkan sejak mulanya bahwa manusia jatuh di dalam dosa. Siapa yang percaya akan statement ini? Juga dalam hati angkat tangannya. Siapa yang bingung? Juga dalam hati angkat tangannya. Sekarang saya yang bingung. Ya. Saya yang bingung. Karena poin 1, 2, 3 semuanya nggak ada yang angkat tangan. Ditanya juga siapa yang bingung? Juga nggak ada yang angkat tangan. Akhirnya saya bingung. Saya bingung kenapa semuanya bingung. Ya, jadi sesama orang bingung, mari kita melihat berita dari firman Tuhan. Ya. Dari awalnya ini pelajaran tentang warna dari iman yang dipercaya oleh Gereja Reformasi Indonesia. Ya. Kita percaya bahwa dosa, manusia berdosa sudah ditetapkan oleh Allah sejak sebelumnya. Ya, karena dikatakan apa? Di dalam 1 Petrus 1 ayat 18 sampai 20 dikatakan penebusan dosa sudah ditetapkan Allah sejak sebelum dunia dijadikan. Bahwa Allah akan mengutus putranya yang tunggal untuk menebus dosa manusia. Maka secara logika, ya, secara logis, teologis, kalau Tuhan sudah menentukan penebus dosa, maka mungkinkah dosa itu tidak juga ditentukan oleh Tuhan? Tidak mungkin. Ya. Kalau tiba-tiba Adam baik-baik saja sampai selama-lamanya dan tidak jatuh dalam dosa, maka rencana Tuhan untuk mengutus Yesus gagal. Maka rencana Allah dapat digagalkan oleh kesalehan manusia. Ya. Tetapi kita percaya bahwa rencana Allah tidak mungkin gagal, karena Dia adalah Allah yang Maha Kuasa. Dia adalah sebaik-baiknya pengatur rencana. Ya. Dia Maha Tahu, Dia Maha Kuasa. Maka kalau Dia membuat rencana tidak mungkin gagal, karena itu adalah lagunya. Dia tak pernah gagal karena Dia Allah. Ya. Tetapi lalu timbul pertanyaan yang menggelitik. Kalau Tuhan tahu Adam akan jatuh dalam dosa beserta dengan istrinya, kenapa Tuhan tidak larang? Ya. Atau yang pertama, kalau Tuhan tidak ingin ada dosa, kenapa diciptakan pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat di tengah itu dan juga pohon kehidupan? Ya. Hilangkan potensinya sehingga manusia tidak mungkin berdosa. Lalu yang kedua, kalau Tuhan tidak ingin manusia jatuh di dalam dosa, kenapa waktu ular menggoda Hawa, Tuhan tidak tempelin itu mulutnya si ular? Diam kau, jangan ngajar-ngajarin yang enggak. Ya. Atau ketika Hawa ingin memetik buahnya, Tuhan bisa tiba-tiba muncul. Tada, kan saya bilang jangan dipetik. Mau ngapain kamu? Enggak, bukan memetik, lihat kayaknya bagus, saya mau bersihkan ini biar enggak banyak ularnya nanti. Supaya tidak jatuh dalam dosa. Kenapa tidak dicegah oleh Tuhan? Seolah-olah Tuhan terlambat datang. Udah habis baru datang. Ya, kayak kisah-kisah di film ya. Biasanya polisi datang terlambat ya. Penjahatnya udah melakukan semua kejahatan, polisi datangnya belakangan. Apakah Tuhan telat datang? Ya. Apakah Tuhan tidak tahu? Tahu. Ya. Tapi Tuhan yang berketetapan dosa akan ada.
Tetapi Tuhan bukan pencipta dosa dan bukan sumber dosa. Ya, kalau mau tahu lebih dalam tentang itu, tadi saya sudah sebutkan tentang supralapsarianisme dan lainnya. Itu dibahas nanti di teologi sistematika di STT Makedonia. Ya, jadi kalian yang senang terpanggil jadi hamba Tuhan dan mau tahu lebih banyak, masuk ke STT nanti. Ya, jadi karena Tuhan sudah menentukan sejak semula ada penebus dosa di dalam diri Yesus Kristus, maka Tuhan juga menetapkan adanya dosa. Segala sesuatu yang ada di dunia ini ada di dalam kuasa, kehendak, dan rencana Tuhan. Ya, termasuk ibadah kita hari ini. Ada ibadah hari ini karena itu ketetapan Tuhan. Ya. Kalau ada yang mau pelayanan lalu nggak bisa pelayanan karena sakit perut, itu pun karena ketetapan Tuhan. Kalau ada orang sakit lalu didoakan, dia meninggal bukannya sembuh, itu karena ketetapan Tuhan. Ya. Kalau orangnya sembuh didoakan, itu pun ketetapan Tuhan. Kalau dia nggak berdoa tapi dia sembuh, itu pun ketetapan Tuhan. Maka segala sesuatu kalau itu sudah terjadi, itu karena ketetapan Tuhan. Tuhan katakan sehelai rambutmu pun Tuhan tahu. Bahkan burung di udara tidak akan jatuh kalau bukan karena kehendak ataupun ketetapan Tuhan. Kalau kita nembak tupai, kita tembak, ternyata yang jatuh bukan tupai, yang jatuh burung. Ya, itu pernah kejadian, kawan yang nembak ya. Nembak tupai udah pas, tembak, tupainya santai-santai, yang jatuh burung. Itu pun karena ketetapan Tuhan. Ya, meleset pelurunya tidak meleset, kena yang lain. Itu pun karena ketetapan Tuhan. Burung ditembak bisa nggak jatuh, padahal kena, itu nggak mati lagi. Itu namanya burung panjang umur. Itu pun karena ketetapan Tuhan. Ya, jadi segala sesuatu kalau sudah terjadi, itu semua karena ketetapan Tuhan. Maka perbuatan dosa manusia itu karena ketetapan Tuhan. Di dalam 2 Samuel 2 ayat 11 sampai 12, ketika Daud jatuh di dalam dosa karena dia mengambil Batseba istri Uria sebagai istrinya, ya, Tuhan marah dan Tuhan menubuatkan apa yang akan terjadi di dalam keluarga dari Daud. Tuhan mengatakan melalui Nabi Nathan bahwa akan ada orang yang akan tidur dengan istri-istri Daud di hadapan seluruh Israel. Ini Tuhan yang ngomong. Ya, akan ada orang yang akan tidur dengan istri-istri Daud. Kok Tuhan merencanakan yang enggak sih? Ya, namanya manusia berdosa, namanya aja manusia. Ya pasti berdosa lah. Kok Tuhan gak sabaran? Tuhan menubuatkan dosa yang akan terjadi. Dan yang menjadi penggenapan terhadap nubuatan itu adalah anak kandung dari Daud, Absalom anaknya, tidur dengan istri-istri Daud di hadapan seluruh Israel pada siang hari. Karena Tuhan mengatakan, engkau melakukannya dengan tersembunyi, tetapi orang yang akan tidur dengan istri-istrimu tidak akan melakukannya dengan tersembunyi, akan terang-terangan. Nah, itu firman Tuhan. Dan memang terjadi demikian. Ya, bahkan Tuhan mengatakan itu akan terjadi. Dosa-dosa itu akan terjadi. Akibat apa? Akibat dosa yang dilakukan oleh Daud. Atau secara umum, akibat dosa yang dilakukan oleh manusia. Ya, tidak selalu Tuhan itu mau agar orang itu menjadi baik. Kadang-kadang Tuhan mau menghukum. Kalau Tuhan mau menghukum, orang itu mau bertobat pun tidak bisa. Karena orang tidak mau bertobat juga karena kehendak Tuhan. Orang bertobat juga karena ketetapan Tuhan. Ya, ketika Yesaya mengatakan, siapa yang mau utus Yesaya mengatakan, ini aku, utuslah aku. Tetapi ketika Yesaya diutus kepada umat Israel, firman Tuhan itu kalau kita baca bisa bingung kita. Enggak dikatakan, beritakanlah firman, mereka akan bertobat karena engkau adalah hamba yang kurapi. Enggak begitu. Ya, Tuhan mengatakan, ya, dengarkanlah atau beritakanlah dengan sungguh-sungguh, tetapi mengerti jangan. Ya, itu perintah Tuhan kepada Yesaya untuk orang Israel. Lihatlah dengan sungguh-sungguh, tetapi menanggap jangan, katanya. Lalu buatlah hati bangsa ini keras, telinganya berat mendengar, matanya melekat tertutup, supaya mereka jangan berbalik dan menjadi sembuh. Nah,
Ini unik ya. Firman Tuhan mengatakan ada nabi disuruh memberitakan pertobatan, menyerukan pertobatan kepada bangsanya, bangsa Israel. Tetapi Tuhan katakan beritakanlah supaya mereka mendengar. Tapi mendengar jangan katanya. Maksudnya bangsa Israel akan mendengarkan firman Tuhan, akan mendengarkan seruan dari nabi Yesaya, tetapi mereka melihat, tapi mereka tidak akan bertobat. Mereka mendengar, tapi mereka bertelinga, tetapi mendengar jangan. Mereka melihat, tetapi menanggap jangan. Mereka akan keras hatinya. Dan ketika mereka keras hati, mereka dihukum Tuhan. Mereka mengikuti ketetapan Tuhan, tetapi mereka dihukum Tuhan. Nah, ini nggak gampang, ya. Memikirkannya sungguh tidaklah mudah, ya. Lalu apa? Ketika Yesus dihianati oleh Yudas, di Matius pasal 18 ayat ke-7 dikatakan oleh Yesus, memang penyesatan harus ada, atau memang anak manusia akan diserahkan, atau penyesatan akan ada, tetapi celakalah orang yang melakukannya, ya. Ketika Yesus akan diserahkan juga dikatakan, memang anak manusia akan diserahkan dan dibunuh, tetapi celakalah orang yang melakukannya. Ya, seperti itu. Jadi yang ingin saya sampaikan adalah bahwa segala sesuatu ditetapkan Allah, termasuk tindakan-tindakan melawan Allah. Itu adalah ketetapan dari Allah. Di dalam Matius pasal 24 ayat 5 dan 6, 10 sampai 12 dikatakan bahwa nabi palsu, penyesat-penyesat, orang-orang durhaka itu memang ditentukan harus ada. Harus ada. Tetapi celakalah orang yang melakukannya. Ya. Lalu ketika Yesus mengatakan kepada Petrus bahwa sebelum ayam berkokok 3 kali, engkau akan menyangkal aku 3 kali. Ya. Yesus mengatakan bahwa Petrus akan berdosa menyangkal Yesus. Apa yang dikatakan Petrus? Tidak, guru, tidak mungkin. Aku akan mati bersama-sama dengan engkau. Ya, saya siap membela, jadi front pembela Yesus. Ya. Petrus ketuanya. Lalu murid-murid yang lain juga bilang, iya betul ya, nggak mungkin kita menyangkali Yesus. Ternyata walaupun mungkin Petrus tidak berencana untuk menyangkal Yesus dan tidak mau menyangkal Yesus, tetapi ketetapan Allah pasti terjadi. Walaupun awalnya orang itu nggak mau, menolak. Ya, ketika Musa menolak disuruh sama Tuhan, akhirnya pada gilirannya Musa ikut kehendak Tuhan. Nah, maka apa yang ditetapkan Tuhan pasti akan terjadi. Nah, tapi kita ini udah terpengaruh, ya. Kita udah terpengaruh filsafat humanisme. Masakan Tuhan menghendaki hal-hal yang buruk terjadi? Tuhan itu maha kasih loh, ya. Tidak dibalaskannya kejahatan kita setimpal dengan dosa-dosa kita. Sejauh timur dari barat demikian dilemparkannya dosa-dosa kita. Sedalam tubir laut disimpan, ditenggelamkannya dosa-dosa kita. Ya. Ada ayat lain kan bilangnya gitu kan. Tetapi ayat-ayat lainnya mengatakan bahwa Tuhan memang menetapkan segala sesuatu. Dan di kitab Wahyu pasal 6 ayat 11 dikatakan orang-orang martir di situ dikasih pakaian putih. Lalu mereka bertanya kepada Tuhan, Tuhan kapan? Sampai kapan? Kami menunggu hingga Engkau membalaskan orang-orang yang telah berbuat jahat kepada kami. Itu orang-orang martir, orang-orang yang mati syahid. Ya, jadi mereka udah gak sabaran minta supaya orang-orang jahat dihukum oleh Tuhan. Apa yang dijawab Tuhan? Dikatakan Tuhan, sampai genap jumlahnya baru akan terjadi. Sampai genap, ya. Bukan berarti kalau baru 15 berarti nggak genap, 16 baru genap. Ya, itu pelajaran matematika ya. Bilangan genap, bilangan ganjil, bilangan prima. Ya, bukan itu maksudnya. Maksudnya sampai cukup jumlah menurut yang ditetapkan oleh Tuhan. Ya, ayo Tuhan, balas itu Tuhan para teroris-teroris yang membunuh umat Tuhan, yang membunuh para misionaris. Kata Tuhan, kasih slow.
Ya, masih ada sebagian lagi yang jadi martir. Mungkin dari Ngabang. Nggak tahu kita kan? Nah, tapi mungkin kita berdoa, mudah-mudahan bukan saya. Ya, gitu. Jadi, orang yang mati martir pun ditentukan oleh Tuhan. Nah, tapi karena kita dipengaruhi kuat oleh filsafat humanisme yang begitu kuat, maka kita merasa nggak mungkin Tuhan setega itu. Tuhan itu maha kasih. Masa Tuhan nggak ada peri kemanusiaan? Ya, Tuhan aja mengajarkan jangan balas kejahatan dengan kejahatan. Bagaimana mungkin Tuhan membuat umatnya binasa? Ya, yang unik lagi, Tuhan marah sama Israel karena Israel melawan kepada Tuhan. Maka Tuhan memakai bangsa Asyur, ya, untuk mengalahkan bangsa Israel. Setelah bangsa Asyur mengalahkan bangsa Israel, Tuhan marah sama bangsa Asyur. Padahal Tuhan suruh mereka untuk menghancurkan Israel. Setelah Israel dihancurkan, Tuhan marah lagi sama bangsa Asyur. Kenapa kamu menyerang umat pilihanku? Bangsa Asyur bingung kan? Kan Tuhan yang suruh. Udah kami menaati kehendak Tuhan, ketetapan Tuhan, kok Tuhan salahkan kami? Ya, Tuhan yang suruh kami, Tuhan yang salahkan kami. Nah, persoalannya adalah kita tahu atau tidak itu ketetapan Tuhan kalau sudah lewat. Kalau sudah terjadi, itu adalah ketetapan Tuhan. Nah, mengapa Tuhan menetapkan ini dan itu seolah-olah tidak berperi kemanusiaan? Sebenarnya karena kita sudah terikat dengan pikiran manusiawi kita dan dengan filsafat humanisme. Ya. Tuhan tidak terikat dengan hak asasi manusia. Tuhan tidak terikat dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Ya. Kalau bangsa Indonesia boleh tiba saatnya pada saat yang berbahagia mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan Indonesia, itu karena ketetapan Tuhan. Kalau kita kalah dulu dan tidak merdeka, itu karena ketetapan Tuhan. Tetapi ternyata ketetapan Tuhan Indonesia merdeka. Makanya merdeka. Mana mungkin bambu runcing bisa mengalahkan senapan mesin. Ya, tapi karena ketetapan Tuhan, maka jadi juga itu barang. Ya, Indonesia tetap merdeka. Nah, maka ada yang mencoba menghaluskan bahwa ketika Adam jatuh dalam dosa, Tuhan tahu, tetapi dia tidak menetapkan. Karena Tuhan Maha tahu, maka dari kekekalan sebelum dunia dijadikan, Tuhan bakalan tahu bahwa Adam akan berdosa, tapi dia nggak menetapkan. Ya, tapi dia nggak menetapkan. Dia hanya berdasarkan kemahatauannya saja. Nah, sekarang kita menjawabnya dari Daniel pasal 11 ayat ke-36. Daniel pasal 11 ayat 36. Ya, di Daniel 11 ayat 36 dikatakan demikian. Ya, ditayangkan juga di depan ya. Kita bisa membaca bersama-sama. 1, 2, ya. Raja itu akan berbuat sekehendak hati. Ia akan meninggikan dan membesarkan dirinya terhadap setiap Allah. Juga terhadap Allah yang mengatasi segala Allah, ia akan mengucapkan kata-kata yang tak senonoh sama sekali, dan ia akan beruntung sampai akhir murka itu. Sebab apa yang telah ditetapkan akan terjadi. Di sini jelas dikatakan raja itu akan berbuat sekehendak hati. Dosa enggak? Dosa. Dia akan meninggikan dan membesarkan dirinya terhadap setiap Allah, juga terhadap Allah yang mengatasi segala Allah. Dosa enggak? Dosa. Ya. Tetapi dikatakan di bagian ujungnya, apa yang telah ditetapkan akan terjadi. Jadi Tuhan melihat dosa bukan hanya dia tahu, tapi dia tidak menetapkan. Ya, justru di dalam kematahuannya dia juga menetapkan. Sehingga bahkan perbuatan orang yang melawan Allah juga ditetapkan oleh Allah. Tetapi orang yang melawan Allah akan tetap dibinasakan. Kalau tidak hukumannya langsung di dunia ini, hukumannya nanti di kekekalan. Jadi Allah menetapkan segala sesuatu, bukan hanya mengetahui. Lalu terserah manusia mau pilih apa atau pilih B. Ketika Adam misalnya turut sama Tuhan, Tuhan senang. Ketika Adam berbuat dosa memakan buah pengetahuan, Tuhan tepuk jidat. Ya, padahal bukan itu maksud saya. Maksud saya kamu taat.
Ya tidak demikian. Kalau demikian, kalau manusia memiliki kehendak bebas sehingga olehnya ketetapan Tuhan bisa gagal, maka sorga paling repot. Ya, yang tugas jadi notulen rapat paling repot di sorga ya. Waduh, ternyata Adam gak ikut rencana kita dia taat. Kok Adam berdosa? Kumpul. Gimana nih caranya nih? Biar kita melakukan strategi penyelamatan kepada dunia. Kirim nabi, wah dilawan. Kirim nabi lagi, dibunuh. Waduh, gimana ini? Wah, akhirnya udah kartu as keluar. Yesus Kristus, dia tebus dosa manusia, berhasil tepuk tangan. Lalu orang-orang tetap banyak yang gak mau bertobat. Lalu Tuhan bingung lagi, rapat lagi di sorga. Kacau lah, berarti Tuhan tidak maha kuasa. Berarti Tuhan tergantung kepada manusia, bukan manusia tergantung kepada Tuhan. Ya, loh. Terus kalau semua diatur sama Tuhan, manusia jadi kayak robot loh. Ya, jadi kayak robot. Hei kamu, yes bos, beritakan Injil ke Pontianak. Baik Tuhan. Wah, lalu dia datang. Hai kau, bertobatlah, kerajaan Allah sudah dekat. Gitu kan? Ya enggak, manusia bukan robot. Ya, manusia punya kehendak bebas. Loh, berarti bebas juga melawan Tuhan dong? Iya, tetapi pilihan-pilihan manusia tetap berada di dalam rencana dan ketetapan dari Allah. Ya. Dikatakan, sekalipun Tuhan menentukan terjadinya segala sesuatu, tetapi manusia melaksanakan semuanya dengan kehendak bebasnya sendiri. Tetapi dengan kehendak bebasnya, dia tetap akan ikut kepada plan yang telah Tuhan tetapkan sebelumnya. Karena itu di Amsal 16 ayat 1 dikatakan, manusia dapat menimbang-nimbang di dalam hati, tetapi jawaban lidah berasal daripada Tuhan. Lalu Amsal 16 ayat 9 mengatakan, hati manusia memikir-mikirkan jalannya, tetapi Tuhanlah yang menentukan arah langkahnya. Jadi kita punya kehendak bebas, punya, ya. Tetapi bagaimana kita menggunakan kehendak bebas itu di dalam rencana Tuhan. Kalau kita ikut rencana Tuhan, itu ketetapan Tuhan. Kalau kita ternyata nantinya lari daripada Tuhan, itu pun ketetapan Tuhan. Ya. Nah, sampai di situ dulu. Nanti pertanyaannya terjawab di bagian berikutnya. Maka manusia tidak bisa lari dari tanggung jawabnya, walaupun Tuhan yang sudah tetapkan. Ya, di kitab Keluaran, ketika bangsa Israel dipanggil Tuhan untuk beribadah, keluar dari Israel ke negeri Kanaan, menyeberang Laut Merah, maka ketika Musa diutus Tuhan untuk menghadap Firaun, ada yang unik. Tuhan katakan, kamu pergi menghadap Firaun, minta izin supaya semua bangsa Israel keluar dari perbudakan dari tanah Mesir menuju ke tanah perjanjian yang kujanjikan kepadamu. Lalu kata Tuhan apa di Keluaran 7 ayat 3 dikatakan, aku akan mengeraskan hati Firaun. Kalau saya jadi Musa, saya bingung. Saya disuruh ngomong, Tuhan bukannya belain. Tuhan bilang, aku akan mengeraskan hati Firaun. Dan ternyata benar. Ketika Musa minta izin kepada Firaun, di pasal 7 ayat 13 dikatakan, tetapi hati Firaun berkeras. Ya. Lalu di pasal 8 ayat 32, tetapi sekali ini pun Firaun tetap berkeras hati. Jadi Tuhan tahu bahwa Firaun akan mengeraskan hati, tetapi Tuhan tetap menyuruh Musa menghadap Firaun, walaupun Firaun akan mengeraskan hati. Udah dikasih tahu sama Tuhan kepada Musa bahwa Firaun akan keras hati. Dan Firaun dengan kehendak bebasnya sendiri mengeraskan hatinya. Jadi walaupun Tuhan mengatakan berketetapan bahwa Firaun akan keras hati, tetapi tanggung jawab kekerasan hati tetap berada pada diri manusia itu sendiri. Maka Firaun gak bilang, saya akan melaksanakan ketetapan Allah. Kan Allah yang bilang duluan saya akan keras hati. Ya, maka saya keras hati. Maka saya taat kepada ketetapan Allah. Tidak bisa demikian. Firaun tidak tahu bahwa Allah tahu bahwa Firaun akan keras hati. Firaun gak tahu kalau Allah tahu. Ya, yang tahunya Firaun, wah, saya bisa kehilangan pekerja gratis nih, budak-budak Israel. Rugi saya, segini banyak orang pergi, bisa mandek proyek-proyek saya nanti. Ya, itu yang dia tahu. Dia tidak tahu bahwa Tuhan tahu Firaun dan berketetapan bahwa Firaun akan mengeraskan hati.
Dan akhirnya Firaun yang keras dibinasakan oleh Allah. Walaupun sebelum dia berkeras, Tuhan udah tahu dan Tuhan berketetapan bahwa Firaun akan mengeraskan hatinya. Ya. Lalu yang kita pelajari, Allah berdaulat. Allah memang berdaulat. Tetapi manusia juga harus bertanggung jawab. Nah, lu kok kayak bertentangan ya? Itu bukan bertentangan. Itu adalah dua kebenaran besar. Itu adalah paradoks yang dua-dua diajarkan oleh kebenaran firman Tuhan. Bahwa Tuhan sudah menetapkan segala sesuatu, termasuk siapa yang akan diselamatkan, siapa yang akan tidak diselamatkan. Predestinasi. Ya. Ditetapkan dari semula siapa-siapa yang akan diselamatkan. Nah, kalau Tuhan sudah tetapkan, lalu tanggung jawab manusia apa? Ya, jadi ada pertanyaan seperti itu. Maka ya udah, kita nggak usah ngapa-ngapain, biar Tuhan atur semuanya. Toh nanti rencananya yang jadi, bukan rencana kita. Maka tidak demikian. Allah menetapkan segala sesuatu, tetapi manusia bertanggung jawab atas keputusan yang diambilnya. Entah itu baik, entah itu jahat. Jadi kedaulatan Allah dan tanggung jawab manusia itu paralel. Dia tidak bertubrukan, dia tidak bersilangan, tetapi dia dua kebenaran besar yang paralel, yang sulit untuk disatukan antara kedaulatan Allah, penetapan Allah dengan kebebasan ataupun tanggung jawab dari manusia. Itu dua kebenaran yang harus diterima, yang seolah-olah bertentangan tetapi tidak bertentangan. Dia berjalan paralel seperti rel kereta api, ada sisi kiri, ada sisi kanan. Dia nggak beradu, ya, tetapi dia berjalan beriringan dan dua-duanya benar. Nah, sekarang kita masuk kepada tanggung jawab manusia itu adalah tadi saya katakan bahwa Tuhan menentukan, tetapi manusia melaksanakan dengan kehendak bebas. Ya, ketika Yudas berkhianat kepada Yesus, wah ini pun jadi perdebatan di dunia teologi. Bahkan kami dulu waktu kuliah jadi dalam tanda kutip jadi lucu-lucuan. Ya, maka dikatakan apa? Karena Tuhan mengatakan bahwa anak manusia akan diserahkan. Ya, anak manusia akan diserahkan, akan disalibkan. Kalau Yudas tidak berkhianat kepada Yesus, maka Yesus tidak akan naik ke salib. Kalau Yudas tidak berkhianat kepada Yesus, maka tidak akan ada penebusan dosa. Maka Yudas ikut andil. Yudas punya sumbangsih di dalam penebusan, karya penyelamatan yang dilakukan oleh Yesus. Maka kita juga harus berterima kasih, bukan hanya kepada Yesus, tapi juga kepada Yudas yang telah mensukseskan rencana besar Allah untuk menyelamatkan manusia. Ada amin? Amin. Katanya ngaco ya. Ngaco. Ya. Yudas tidak tahu bahwa ketetapan Allah itu adalah ada pengkhianatnya. Ya. Dia nggak tahu. Walaupun dikasih tahu, dia pun tidak dalam rangka. Yudas mengkhianati Yesus, menjual Yesus dengan 30 keping perak, bukan di dalam rangka motivasi menggenapkan rencana Allah supaya manusia di dunia ini beroleh penebusan. Bukan. Dia murni karena motif yang lain. Mungkin karena kekayaan, karena ingin dapat uang, mungkin karena kesal, karena sesuatu hal, tidak tahu. Tapi yang pasti bukan di dalam rangka memuluskan rencana Allah untuk menyelamatkan dunia sehingga Yesus disalibkan. Ya. Jadi Yudas diperalat Tuhan untuk menjadi jalan penebusan, tetapi dia tidak punya sumbangsi apa-apa. Maka tidak bisa dikatakan bahwa Yudas berjasa di dalam penebusan Yesus Kristus di kayu salib. Ya. Sehingga Tuhan mengatakan, memang anak manusia akan diserahkan, tetapi celakalah orang yang melakukannya, yang olehnya anak manusia diserahkan. Adalah lebih baik baginya jika ia tidak dilahirkan. Jadi seperti itu, ya. Jadi Yudas atas kehendak bebasnya berkhianat, tetapi Tuhan sedang memperalat dia untuk menggenapi rencana-rencana Allah. Maka rencana Allah terjadi, tetapi
yang melakukan perlawanan kepada Allah tetap dihukum. Sama seperti bangsa Asyur. Dipakai Tuhan untuk menghancurkan Israel. Setelah menghancurkan Israel, Tuhan menghajar bangsa Asyur. Karena bangsa Asyur melawan umat pilihan Allah. Jadi Tuhan melakukan ketetapannya, ya. Dan kita tidak bisa memframing atau membatasi Tuhan berdasarkan sifat kemanusiaan kita, lalu kita memakaikan peri kemanusiaan dan kita ukur kepada Tuhan, ya. Lalu kita mengatakan Tuhan tidak berperi kemanusiaan. Lo orang bukan manusia, gimana mau peri kemanusiaan? Ya, tidak bisa ditetapkan, dipakaikan kepada Tuhan. Itu pemikiran humanisme, ya. Karena Tuhan itu pencipta, kita itu ciptaan, beda kualitas, beda level, ya. Kalau saya pengrajin sendal jepit, ya, yang satu saya bikin sendal jepit bunga-bunga warnanya biru, yang satu motif kelinci warnanya pink, yang satu kiri kanan warnanya lain, motifnya lain. Lalu yang warna lain, motif lain protes. Anda tidak adil sebagai pencipta. Kenapa dia satu warna, kami beda warna? Kenapa dia satu bentuk, kami beda bentuk? Lalu ada satu sendal, ada yang ada talinya, ada yang nggak pakai tali, ada yang talinya cuma sebelah. Lalu protes. Wah, kalau gitu Anda tidak punya peri kesendalan, ya. Maka saya sebagai pencipta akan bilang, loh, kan kamu sendal, saya bukan sendal. Saya tidak bisa masuk ke dalam peri kesendalan, ya. Tidak bisa. Lo beda, ya. Kenapa menciptakannya beda? Terserah saya lah, orang saya yang bikin, ya. Terserah penciptanya. Maka apapun yang dilakukan Tuhan kepada dunia ini, kepada manusia, maka kita tidak bisa menggugat Allah. Lalu mengatakan Allah lah sumber dosa, Allah lah pencipta dosa, Allah lah yang membuat dunia ini kacau. Ya, tidak demikian. Tuhan berketetapan, tetapi Tuhan bukan pencipta dosa. Nah, kita harus sadar bahwa kita jangan sibuk dengan ketetapan Tuhan, ya. Karena ketetapan Tuhan itu adalah hal-hal yang rahasia. Untuk di depan kita nggak dikasih tahu. Semua yang dicatat, dibaca tadi adalah hal-hal yang sudah lewat. Maka itu dicatat dan kita menjadi tahu itu adalah ketetapan Tuhan. Nah, kalau untuk pegangan kita saat ini, ketika dunia sudah jatuh di dalam dosa, ketika dunia sudah rusak, ketika manusia semakin melawan Tuhan, ketika dunia sudah semakin tua, ya, sehebat-hebat manusia sudah 2 tahun masih kocar kacir melawan hewan yang begitu kecil, ya, yang namanya corona. Bingung, ya, manusia-manusia pintar bisa menciptakan pesawat tanpa awak ke Mars, jauh jutaan kilometer, nyampe, ya, ngelawan makhluk kecil kocar kacir sedunia, mulai dari negara lemah sampai negara kuat, mulai dari negara kaya sampai negara miskin, semua kocar kacir, ya. Itu adalah tanda bahwa itu menjadi panggilan bagi orang percaya bahwa kita tidak bisa menyalahkan Tuhan. Kenapa kok Tuhan tega? Ya, Tuhan tidak bisa diukur dengan sifat dan perasaan kita. Tetapi kalau itu terjadi, itu adalah ketetapan Tuhan. Pertanyaannya, apa yang menjadi pedoman kita? Yang menjadi pedoman kita adalah firman Tuhan. Ulangan 29 ayat 29 mengatakan, hal-hal yang tersembunyi ialah bagi Tuhan Allah kita. Tetapi hal-hal yang dinyatakan ialah bagi kita dan bagi anak-anak kita sampai selama-lamanya, supaya kita melakukan segala perkataan hukum Taurat ini. Ketetapan Tuhan mayoritasnya adalah suatu rahasia, disembunyikan bagi kita. Yang disingkapkan di dalam Alkitab kita tahu, yang tidak disingkapkan nggak usah mencari-cari tahu, ya. Maka yang jadi pegangan kita adalah firman Tuhan ini, ya. Kalau Tuhan mengatakan sabar, sabar. Kalau Tuhan katakan kuduskanlah dirimu, ya, maka kita mengejar kekudusan. Jangan lalu kita pergi, misalnya saya mencontek, lalu ketangkap. Kenapa kamu mencontek? Ini adalah kehendak Tuhan bagi hidup saya. Saya hanya taat kepada kehendak Tuhan. Kata Pak Pendeta sudah ditetapkan. Karena saya sudah terlanjur mencontek, maka itu ketetapan Tuhan. Apa boleh buat? Ya. Lalu ada yang orang karena dapat pacar mungkin yang beda iman, tetapi kaya, mapan, ya. Lalu dia mulai berpikir, kalau memang saya
mau nikah dengan dia, mungkin ini jalan Tuhan dalam hidup saya. Nah itu namanya sok tahu akan ketetapan Tuhan di dalam hidupnya. Maka pegangan kita dibilang jangan mencuri, jangan mencuri. Dibilang jangan berzina, jangan berzina. Jangan kita pergi berzina lalu mengatakan ini jalan Tuhan dalam hidup saya. Tidak ada begitu. Walaupun kalau memang kejadian, ya iya ketetapan Tuhan. Tetapi celakalah orang yang melakukannya. Nah, itu yang menjadi pegangan kita. Pegangan kita adalah firman Tuhan. Dan kita dipanggil menjadi agen perubahan di dalam dunia ini. Kita dipanggil bukan menjadi orang yang menghakimi dunia, lalu menyalah-nyalahkan dunia ini. Ya, itu mental yang tidak solutif. Ya, Tuhan selalu meneladankan hal yang solutif, mencari penyelesaian, bukan lari dari masalah. Ya, ketika manusia jatuh dalam dosa, Tuhan sudah menyiapkan segala sesuatu, blueprintnya. Dia tahu, lalu Tuhan hanya menyampaikan, ngasih tahu bahwa keturunan ular akan meremukkan tumitnya manusia, dan keturunan perempuan ini akan meremukkan kepala ular. Ya, Tuhan selalu punya jalan keluar atas segala sesuatu. Ya. Karena itu kita jangan memilih yang salah, yang jelas-jelas salah, lalu mengatakan itu adalah kehendak Tuhan atau itu adalah ketetapan Tuhan. Apa boleh buat? Saya hanya manusia. Ya. Jangan begitu. Ya. Kadang kita ini salah dalam menafsirkan. Karena apa? Karena di dalam tubuh kita yang fana, kita selalu mencari keuntungan. Ya, kita mencari sela-sela, celah-celah yang bagi kita membawa keuntungan. Kita selalu aja nyari selanya. Ya. Di dalam kitab Roma, Rasul Paulus memberikan penjelasan tentang hal-hal seperti ini. Ya, di kitab Roma itu ada ditulis Roma pasal 5 atau pasal 6 ya. Dikatakan karena kita berdosa, maka karunia Allah itu dinyatakan. Maka semakin banyak dosa manusia, semakin melimpah pula kasih karunia. Maka dasar pikiran orang manusia berdosa yang jahat, maka mari kita berbuat dosa, supaya semakin bertambah-tambah kasih karunia yang dilimpahkan oleh Tuhan. Itu pikiran yang sesat, itu pikiran yang salah. Ya kalau banyak dosanya memang benar banyak kasih karunia-Nya. Tetapi firman Tuhan mengatakan, kalau sudah bertobat, ya kita ini udah mati dalam dosa, artinya kita mematikan keinginan daging. Bukan kita menambah-nambah dosa supaya bertambah-tambah kasih karunia. Maka Rasul Paulus memberikan penjelasan, bukankah kita ini sudah mati di dalam daging dan hidup di dalam Kristus? Maka orang yang mengaku sudah hidup di dalam Kristus, maka sudah sepatutnya dia mengejar kekudusan. Nah, lalu bagi kita, orang-orang tebusan Tuhan yang sudah diselamatkan oleh Tuhan, ya, kita dipanggil untuk berbuat baik. Kita dipanggil untuk menunjukkan kebajikan kepada dunia yang sudah jatuh di dalam dosa. Ya, sebagaimana dia ajarkan oleh Bapak Agustinus, Bapak gereja, ya. Dikatakan orang yang sudah jatuh dalam dosa, yang belum mengalami penebusan, dia tidak bisa tidak berdosa. Pasti akan berbuat dosa. Karena dia selalu kecenderungan diseret oleh keinginan dosa. Maka kita, orang-orang tebusan Tuhan, yang sudah diselamatkan, kita diperintahkan untuk apa? Yang pertama, untuk menjaga kekudusan. Lalu kita dipanggil untuk menjadi berkat bagi bangsa. Ya, Tuhan mengatakan, usahakanlah kesejahteraan kota di mana kamu akan aku buang. Nah, bangsa Israel mau dibuang di pembuangan, tapi disuruh mengusahakan kesejahteraan kota. Apalagi kita bukan sedang dibuang di sini, kita ini negara merdeka, ya. Maka kita wajib berkontribusi bagi kemajuan bangsa, bagi kemajuan masyarakat, bagi kemajuan organisasi, bagi kemajuan sekolah, ya. Jangan bilang, saya nggak perlu belajar capek-capek, ya. Kalau Tuhan tetapkan saya lulus, saya pasti lulus. Kalaupun saya mati-matian belajar, kalau Tuhan tetapkan saya tidak lulus, saya tidak akan lulus. Jadi kesimpulannya nggak usah belajar, ngaco, ya. Berusahalah sekeras-kerasnya. Kalau nggak lulus, ya itu ketetapan Tuhan. Lalu bagaimana responnya? Belajar lebih keras lagi. Jadi harus seperti itu. Jangan kita sengaja berbuat dosa, lalu mencari
ayat pendukung dari firman Tuhan. Lalu kita hanya membaca bagian-bagian yang menyenangkan diri kita. Nah, kita dipanggil oleh Tuhan untuk memberitakan Injil, ya, amanat agung. Maka kita tidak bisa juga bersembunyi di balik doktrin predestinasi, bahwa Tuhan sudah menetapkan sebagian orang untuk diselamatkan. Maka sebagian orang menganggap, ngapain lagi penginjilan? Toh kita capek-capek umat kami memberitakan Injil, kalau Tuhan tidak tetapkan orang itu untuk selamat, nggak bakalan capek-capekin. Ya, sebaliknya, kalaupun saya tidak menginjil, Tuhan bisa pakai batu-batu ini untuk memuliakan Tuhan dan orang akan datang kepada Tuhan. Jadi nggak usah memberitakan Injil. Nah, ini adalah cilakanya pikiran manusia berdosa yang mencari-cari celah dari pengajaran firman Tuhan. Tuhan mengatakan, pergilah jadikanlah semua bangsa muridku. Lah, tapi kan kata Tuhan, ada sebagian orang dipilih untuk diselamatkan, sebagian orang tidak dipilih. Ya, lo masalahnya, emangnya Tuhan kasih tahu kamu mana yang dipilih, mana yang enggak? Enggak dikasih tahu. Orang kita enggak masuk panitia sorga kok. Enggak dikasih tahu. Maka tugas kita adalah hidup kudus, beritakanlah Injil, jadi berkat bagi sesama. Enggak usah kita sibuk karena atas nama enggak enak nanti orang tersinggung. Enggak enak, kita kan hidup dalam bangsa yang plural. Loh, memangnya zaman rasul-rasul dulu bangsanya plural atau enggak? Ya plural juga, multikultural, ya, multi agama. Loh, kita bukan disuruh melakukan kristenisasi dengan segala akal bulus, ya, dan akal busuk supaya orang masuk Kristen. Tidak, kita hanya disuruh bersaksi. Bersaksi itu menceritakan apa yang kita lakukan, apa yang kita alami bersama dengan Tuhan. Jadi bukan ngakal-ngakalin orang supaya ikut agama kita. Tidak, Yesus tidak pernah menyuruh kita untuk mengkristenisasi, tidak ada. Ya, tapi hiduplah sebagai saksi. Ya, hiduplah sebagai saksi. Kita mengalami perubahan-perubahan dan itu yang kita ceritakan sama orang. Ya, sudah sampai di situ. Orang itu bertobat atau enggak, mau percaya Yesus atau enggak, mau menjadi Kristen atau tidak, itulah ketetapan Tuhan. Nggak usah ditanya-tanya ketetapan Tuhan apa. Lakukan bagian kita, maka Tuhan melakukan bagiannya. Loh, kalau saya memberitakan Injil nggak ada yang mau percaya bagaimana? Itu bukan urusan kita. Urusan kita adalah memberitakan Injil. Sama kayak yang tadi Nabi Yesaya. Nabi Yesaya udah nabi, pangkatnya tinggi, diutus Tuhan resmi. Kalau kita kan nggak tahu kita resmi atau enggak, kita hanya merasa kita dipanggil Tuhan. Yesaya itu, waduh, dapat penampakan yang luar biasa. Tetapi ketika diutus, apa tadi dibilang? Beritakanlah, tetapi mengerti jangan, katanya bangsa Israel. Lihat, tapi bergerak atau berubah jangan. Keraskan hati mereka, tapi disuruh. Nah, jadi Yesaya sepanjang hidupnya itu, kalau sekarang dia mahasiswa STT, mungkin dianggap tidak berhasil pelayanannya. Orang dia menyerukan pertobatan, gak ada yang bertobat. Nah, keberhasilan Yesaya dilihat dari dia taat. Hasilnya itu terserah Tuhan. Ya, kita lakukan bagian kita, maka Tuhan yang akan melakukan bagiannya. Tidak perlu kita mengetahui apa yang diketahui Tuhan semuanya. Tetapi apa yang diperintahkan Tuhan kepada kita wajib untuk melaksanakannya. Dan hasilnya serahkan kepada Tuhan. Yang penting kita melakukan peran, tugas, tanggung jawab kita di dalam dunia yang jatuh dalam dosa dengan motivasi yang murni, ya, untuk menyenangkan hati Tuhan, ya, untuk menjadi serupa dengan Kristus. Tidak ada motivasi yang lain. Ya. Dan biarlah firman Tuhan hari ini menguatkan kita bahwa di dalam dunia yang jatuh dalam dosa, kita tidak boleh berpangku tangan menantikan kebinasaan, menantikan hukuman Tuhan kepada orang-orang yang belum percaya. Tetapi tugas kita adalah mendoakan hidup benar, menjadi berkat, memberitakan kasih Kristus kepada orang-orang yang kita kasihi, kepada orang-orang yang belum percaya. Dan apa yang menjadi respon orang lain, apa yang menjadi hasilnya nanti, serahkan kepada Tuhan. Karena itu adalah bagian dari ketetapan kedaulatan Allah di dalam kehidupan kita. Amin.